Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama hadis yang telah kita hafalkan pada pertemuan kemarin, yaitu hadis tentang merubah khamar menjadi cuka. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk memulai pembahasan hadis tentang merubah khamar menjadi cuka ini, sebaiknya kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan qala la akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr yang dijadikan cuka. Beliau menjawab, tidak boleh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadis ini sahih. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembahasan ini kita bahas terlebih dahulu satu persatu. Pengertian khamar. Pengertian khamar secara bahasa mengandung arti berasal dari kata khamar yang artinya menutupi, kemudian dari kata khibar yang juga bermakna menutupi wanita atau identik dengan jilbab. Kemudian ada juga al-khamaru yang berarti sesuatu yang bisa dipakai atau bersembunyi dari pohon dan tumbuhan-tumbuhan, bisa disebut dengan semak-semak. Dan yang terakhir ada dari kata khamir yang artinya orang menyembunyikan janjinya. Kemudian secara istilah khamar disebutkan oleh beberapa ulama, yaitu jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang memabukkan. Itu menurut pengertian dari Imam Abu Hanifah. Kemudian yang lainnya menyebutkan semua zat atau barang yang memabukkan baik sedikit maupun banyak. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Hambali. Kemudian anak-anakku, tahapan selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang faedah hadis. Faedah hadis menunjukkan yang pertama, menunjukkan hukum khamr. Pada hadis ini menyebutkan bahwasanya hukum khamr tersebut adalah haram. Nah, untuk khamr sendiri diharamkannya khamr melalui beberapa tahap. Ya, yang pertama adalah tahap yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi memang belum diharamkan secara utuh, hanya disebutkan mudarat dan manfaatnya. Kemudian tahapan kedua baru dilarang pada saat sholat saja yang disebutkan pada surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang yang beriman, janganlah engkau sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian pada tahapan terakhir yaitu tahapan ketiga adalah haram secara mutlak yang disampaikan pada dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian faedah selanjutnya, faedah hadis yang kedua adalah hadis ini menunjukkan najisnya khamar. Hadis ini menunjukkan najisnya khamar.
Nah, oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan bab ini pada bab ainiyah. Kemudian kenapa disebut najis? Karena di dalam surat atau ayat yang disampaikan sebelumnya, yaitu rijzun, mengandung makna, pada surat Al-Maidah itu adalah mengandung makna najis, ya, mengandung makna najis. Kemudian yang ketiga adalah termasuk, atau najisnya tersebut adalah termasuk najis ainiyah. Beberapa ulama atau sebagian juga berpendapat khamr itu tidak najis, tapi tetap haram. Nah, menurut mereka setiap yang najis itu pasti haram, namun tidak setiap yang haram pasti najis. Sebagaimana diharamkannya emas bagi laki-laki, namun tidak najis jika memegangnya. Itu alasannya. Selanjutnya, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pengertian dari khamr sendiri adalah secara bahasa menutupi, kemudian secara istilah semua zat yang memabukkan. Kullu muskirin haramun. Kemudian faedah hadis ada dua. Yang pertama, hukum khamr sebagaimana dalil Al-Quran, hadis, dan ijma adalah haram. Kemudian yang kedua, jumhur ulama 4 mazhab mengatakan bahwa khamr adalah najis yang mengandung najis ainiyah. Baiklah anakku, demikianlah pembahasan hadis pada kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.